Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Sylvia Miranda, dengan NPM 1931040054, serta rekan saya yaitu Arya Bijak Setiaki dengan NPM 1931040117, dan Rangga Ganeva dengan NPM 1931040095. Langsung saja, di sini saya dan teman-teman saya akan membahas tentang Hegel. Yang pertama yaitu ada biografi dari Hegel. Yang kedua ada filosofi tentang Hegel. Dan yang pertama, biografi Hegel. Hegel dilahirkan di Stuttgart pada tanggal 27 Agustus 1770. Pada masa kecilnya ia banyak membaca literatur, surat kabar, esai filsafat, dan tulisan-tulisan tentang berbagai topik yang lainnya. Masa kanak-kanaknya yang rajin membaca sebagian disebabkan oleh ibunya yang luar biasa progresif, yang aktif menguasai perkembangan intelektual anak-anaknya. Keluarga Hegel adalah sebuah keluarga kelas menengah yang mapan. Ayahnya seorang pegawai negeri dalam administrasi pemerintah di Würzburg. Hegel adalah seorang anak yang sakit-sakitan dan hampir meninggal dunia karena cacar sebelum mencapai usia 6 tahun. Hubungannya dengan kakak perempuannya sangat erat dan tetap akrab sepanjang hidupnya. Di sini yang kedua, filosofi Hegel. Yang pertama ada kebebasan, dan yang kedua ada negara dan hak individu, serta yang ketiga negara integralistik. Yang pertama yaitu kebebasan. Kebebasan yang dimaksud dengan civil society menurut Hegel adalah masyarakat pasca revolusi Prancis. Saat itu Hegel berada pada sebuah masyarakat yang sedang mengalami perubahan fundamental dalam revolusi industri yang secara masif menciptakan kelas menengah baru. Civil society juga merupakan masyarakat di mana orang-orang di dalamnya memiliki hak untuk memilih hidup apa yang mereka suka dan memenuhi keinginan mereka sesuai kemampuan mereka. Negara tidak memiliki hak untuk memaksakan jenis kehidupan tertentu kepada anggota masyarakat sipil seperti yang terjadi dalam masyarakat feudal. Untuk yang selanjutnya yaitu ada negara dan hak individu serta negara integralistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arya Bijak Setiaki. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang kelompok kami, yaitu dengan judul Negara dan Hak Individu. Menurut Hegel, negara merupakan roh absolut yang kekuasaannya melampaui hak-hak individu itu sendiri. Menurut Hegel, negara termasuk suatu proses dalam perkembangan ide mutlak yang ditandai adanya perkembangan dialektis, tesis, antitesisnya, antitesis kemudian melahirkan sintesis. Berbeda dengan J.J. Rousseau dan John Locke maupun kalangan Marxis yang melihat negara sebagai alat kekuasaan, Hegel justru berpendapat bahwa negara itu bukan alat, melainkan tujuan itu sendiri. Dalam logika Hegel, rakyat harus menjadi abdi negara untuk kebaikan dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Lalu ada negara integralistik. Dalam konsep negara integralistik, negara adalah kesatuan masyarakat yang tersusun secara integral. Masyarakat merupakan kesatuan organis yang tidak terpisah dan bergerak bersama dalam satu tujuan tunggal yang hakiki. Dalam proses penemuan tujuan hakiki ini, pemimpin berperan sebagai kepala yang akan menuntut pergerakan dari unsur-unsur organis lainnya, sehingga tercipta keselarasan antara pimpinan dan rakyat. Lalu ada pengingkaran. Pengingkaran adalah konsep pengertian pertama, pengiayaan, dilawan artikan, sehingga muncul konsep pengertian kedua yang kosong, formal, tak tertentu, dan tak terbatas. Menurut Hegel, dalam konsep kedua, sesungguhnya tersimpan pengertian dari konsep yang pertama. Konsep pemikiran kedua ini juga diterangkan secara radikal agar kehilangan ketegasan dan mencair. Lalu kontradiksi merupakan motor dialektika, jalan menuju kebenaran. Maka kontradiksi harus mampu membuat konsep yang bertahan dan saling mengevaluasi.
Artinya, kesatuan kontradiksi menjadi alat untuk melengkapi dua konsep pengertian yang saling berlawanan agar tercipta konsep baru yang lebih ideal. Hegel dikenal sebagai filsuf yang menggunakan dialektika sebagai metode berfilsafat. Dialektika menurut Hegel adalah dua hal yang dipertentangkan lalu didamaikan atau biasa dikenal dengan tesis, pengiaan, antitesis, pengingkaran, dan sintesis, kesatuan kontradiksi. Pengiaan harus berupa konsep pengertian yang empiris, indrawi. Pengertian yang terkandung di dalamnya berasal dari kata-kata sehari-hari, spontan, bukan reflektif, sehingga terkesan abstrak, umum, statis, dan konseptual. Pengertian tersebut diterangkan secara radikal agar dalam proses pemikirannya kehilangan ketegasan dan mencair. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.